Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Untuk anak-anakku yang berada di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan kalian beserta keluarga senantiasa berada dalam kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita coba murajaah kembali, yaitu tentang mubtada dan khobar. Apakah itu yang maksud dengan mubtada? Mubtada adalah, yang dimaksud dengan mubtada adalah al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyati, yaitu isim yang dirofakkan, yang kosong dari amil lafzi, atau kita dengan istilah yang lainnya, isim yang dirofakkan yang berada di awal kalimat. Jadi kosong dari amil lafzi atau tidak diawali dengan amil lafzi, itu maknanya adalah berada di awal kalimat. Sehingga populer untuk definisi mubtada itu adalah isim yang dirofakkan yang berada di awal kalimat. Ini mengambil dari definisi al-ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyati. Contoh seperti lafaz Umaru talibul ma'hadi. Umaru talibul ma'hadi. Kata Umaru ini adalah isim, kemudian berada di awal kalimat. Isim kemudian diropakan. Isim diropakan berada di awal kalimat, maka ini disebutnya dengan mubtada. Berbeda kalau Umaru ini tidak berada di awal kalimat, maka kedudukannya akan menjadi lain. Tetapi karena Umaru ini berada di awal kalimat, kemudian isim dan diropakan, maka Umaru ini dinamakan dengan mubtada. Contoh yang lain adalah Ridwanu Kamilin Hakimu Jawatil Garbiyah. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini adalah Gubernur Jawa Barat. Kata Ridwanu ini adalah nama, itu berarti isim. Kemudian berada di awal kalimat. Kemudian dirofakan. Maka isim dirofakan berada di awal kalimat, itu disebut dengan mubtada. Anak sekalian, pembahasan selanjutnya kita bahas tentang pembagian mubtada. Aqsamul mubtada atau pembagian mubtada. Mubtada itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada mubtada dhahir dan yang kedua ada mubtada dhamir. Mubtada dhahir kalau dilihat dalam kitab Mutamimah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah ada mubtada lahu khobarun. Jadi artinya sesudah mubtada itu adalah khobar. Yang kedua ada istilahnya itu disebut dengan mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar. Jadi kalau biasanya sesudah mubtada itu adalah khobar, maka ini pada bagian yang kedua ini sesudah mubtada itu adalah isim yang dirofakan yang menempati tempat khobar. Contoh yang mubtada lahu khabarun seperti lafaz Zaidun qaimun. Zaidun Zaid qaimun itu berdiri. Kita perhatikan Zaidun ini adalah mubtada dan sesudah mubtada ini adalah khobar, yaitu lafaz qaimun. Maka ini disebutnya dengan mubtadaun lahu khabarun karena sesudah mubtada adalah khobar. Zaidun qaimun ini adalah contoh mubtada khobar untuk mufrad. Contoh yang kedua yaitu lafaz Zaidani qaimani. Ini untuk dua orang, Zaidani dua orang.
Maka ketika yang tadi di atas Zaidun qaimun, ini Zaidnya mufrad, qaimunnya mufrad, Zaidunnya mudzakkar, maka qaimunnya juga harus mudzakkar. Sama dengan lafaz Zaidani qaimani. Ketika Zaidani ini adalah tasniyah, maka qaimani pun harus sama tasniyah. Zaidani mudzakkar, maka qaimani juga sama mudzakkar. Sesudah lafaz Zaidani yaitu mubtada, ini ada qaimani yaitu khobar. Maka mubtada jenis ini disebut dengan mubtadaun lahu khobarun. Karena sesudah mubtada adalah khobar. Contoh yang ketiga adalah Zaiduna qaimuna. Zaiduna jama, qaimuna juga jama. Zaiduna mubtada, qaimuna adalah khobar. Karena Zaiduna ini adalah mubtada dan sesudahnya adalah khobar, maka Zaiduna termasuk kategori mubtada dhahir yang mubtadaun lahu khobarun. Bagian yang kedua adalah mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar, yaitu mubtada yang sesudahnya itu istilahnya itu bukan khobar, tetapi isim yang diropakan yang menempati tempat khobar. Contoh seperti lafaz aqaimun Zaidun. Jadi anak sekalian, untuk mubtada lahu marfu'un sadda masadal khobar, ketentuannya adalah apabila mubtadanya itu dibuat dari isim fa'il, contoh seperti di sini qoma, isim fa'ilnya qaimun. Apabila dibuat dari isim fa'il yang diawali oleh istifham. Di sini ada a istifham. Aqaimun. Apakah yang berdiri itu Zaidun adalah Zaid? Aqaimun. Apakah yang berdiri itu Zaidun Zaid? Di sini qaimun itu adalah isim fa'il yang diawali dengan istifham. Atau mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar itu adalah apabila isim fa'il diawali oleh ma nafi. Ketentuan yang kedua untuk mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar itu adalah apabila dibuat dari isim maf'ul. Contoh di sini amadrubun Zaidun. Madrubun ini adalah isim maf'ul. Madrubun ini adalah isim maf'ul yang diawali dengan istifham yaitu a. Karena isim maf'ul diawali dengan istifham, maka madrubun ini termasuk kategori mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar. Jadi sekali lagi sekalian, untuk ketentuan mubtada'u lahu marfu'un sadda masadal khobar, ketentuannya apabila mubtadanya itu isim fa'il seperti qaimun ataupun isim maf'ul seperti madrubun yang diawali oleh istifham seperti aqaimun ataupun diawali oleh manafi ma qaimun, atau seperti isim maf'ul amadrubun, atau seperti diawali manafi ma madrubun, maka itu termasuk dengan jenis mubtada marfu'un mubtadaun lahu marfu'un sadda masadal khobar. Untuk kategori yang kedua, bagian kedua dari mubtada itu ada yang dimaksud dengan mubtada dhamir. Yang termasuk kepada kategori mubtada dhamir adalah semua dhamir yang termasuk kepada dhamir munfasil marfu. Apa dhamir munfasil marfu itu? Yaitu lafaz huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya sampai dengan ana, nahnu. Semua dhamir yang 14 ini, yang dhamir munfasil marfu ini termasuk kepada mubtada dhamir. Jadi kalau kalian menemukan salah satu daripada dhamir ini, maka itu ketentuannya, kedudukannya menjadi mubtada dhamir. Contoh yang pertama seperti lafaz huwa ustadun. Dia seorang guru. Kata huwa ini adalah kedudukannya menjadi mubtada. Mubtadanya mubtada apa? Mubtada dhamir. Kenapa? Karena huwa termasuk kepada salah satu dhamir munfasil marfu. Huwa ustadun. Huwanya mudzakkar, maka khobarnya pun harus mudzakkar. Kategori yang kedua adalah, contoh yang kedua maksudnya adalah seperti lafaz hiya tilmizatun.
Hiya ini adalah dhamir munfasil marfu, dan tilmidah adalah khobar. Hiya muannas, tilmidah juga muannas. Anak sekalian, untuk pagi hari ini, untuk sore hari ini maksudnya, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.